Allah tahu yang terbaik bagi kita. Sedalam apapun jurang, pasti ada dasarnya. Seberat apapun ujian, pasti ada jalan keluarnya. Ingatlah janji Allah bahwa Dia tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jalani saja setiap prosesnya. Hanya orang yang pernah sakit tahu nikmatnya sehat. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya kenyang. Hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya bahagia. Allah memang tidak menjanjikan hidup mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tenanglah, Allah melihat usahamu, Allah mendengar doa-doamu, dan Allah paham apa keinginanmu. Allah akan permudah semuanya, Allah akan tunjukkan jalannya. Menerima keadaan, Allah tidak pernah salah dalam menciptakan takdir dan tidak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Sesulit apapun itu, tetaplah bersabar. Ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Ingatlah, Allah berfirman, "Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Nasihat diri. Jangan membenci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja, hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik, dan terus belajar sabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan di setiap sabar pasti ada ganjarannya. Nasihat diri. Selalu berpikir positif agar hidup kita terasa tenang. Selalu pandai bersyukur agar kita tidak mudah mengeluh. Sadar kekurangan lebih baik daripada bangga akan kelebihan. Karena hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti. Muhasabah diri. Yang harus diperbaiki adalah diri kita, hati kita, sifat buruk kita, prasangka kita, perilaku kita, dan lisan kita. Ketika melihat kesalahan orang lain, lihatlah diri kita. Bisa jadi kesalahan kita lebih banyak dari kesalahan orang lain. Jangan pernah menganggap diri lebih baik dari orang lain, karena sejatinya hanya Allah yang paling tahu siapa kita. Kehendak Allah itu yang terbaik. Anda harus punya keyakinan bahwa apa yang Allah kehendaki pada diri Anda itu lebih baik daripada apa yang Anda kehendaki untuk diri Anda sendiri. Jadikan hal ini prinsip hidup dalam keharian Anda. Syekh Dr. Ahmad bin Hamd Al-Jailani. Wahai diri, menerima keadaan. Allah tidak pernah salah dalam menciptakan takdir dan tidak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Sesulit apapun itu, tetaplah bersabar. Ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Ingatlah, Allah berfirman, "Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Janganlah bebankan dirimu dengan kerisauan tentang dunia, karena urusan dunia milik Allah. Janganlah bebankan dirimu dengan kerisauan tentang rezeki, karena rezeki datang dari Allah. Janganlah bebankan dirimu dengan kerisauan tentang masa depanmu, karena masa depan itu di tangan Allah. Apa yang engkau perlu risau hanyalah satu perkara sahaja, yaitu bagaimana engkau membuat Allah ridha, karena sekiranya engkau membuat Allah ridha, Dia akan ridha padamu. Apabila Dia ridha padamu, Dia akan melindungimu dan mencukupkan keperluanmu. Hati itu tidak bermata, tapi bisa melihat. Hati juga tidak bertelinga, tapi dia mampu mendengar. Hati itu melebihi lidah yang mampu merasakan perasaan. Yang tidak bisa lidah merasakan, hati juga mampu bersaing dengan pikiran. 3 kunci. Dalam hidup, kejujuran. Belajarlah jujur di setiap ucapan. Kesetiaan. Belajarlah dalam setiap langkah. Kepercayaan. Jadilah orang yang selalu dapat dipercaya. Kunci keberhasilan. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie.
Hidup seperti bawang. Bawang itu dilukai, diiris-iris, disakiti, tapi tidak pernah menangis. Yang menangis adalah orang yang melukainya. Bawa hatimu ke langit. Saat air laut menguap ke langit, dia akan kembali ke bumi dengan hujan yang bersih dan sejuk. Saat engkau membawa hatimu ke langit berharap hanya kepada Allah, tunggulah keajaiban yang akan turun. Syekh Ibnul Qayyim. Tamu dunia, yang baik biarkan, yang buruk tinggalkan, yang datang silahkan, yang pergi ikhlaskan, yang cinta pertahankan, tidak kuat lepaskan. Hidupmu adalah rumahmu, kamu adalah pemiliknya, sisanya adalah tamu yang tak harus kamu paksa untuk tinggal. Maka jangan dibuat sulit, apalagi susah karenanya. Akibat sering beristighfar, Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ilmu dan adab. Orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Maka didiklah hati agar tidak berbangga diri. Didiklah mata agar tidak memandang rendah orang lain. Didiklah mulut agar tidak mudah bicara tentang keburukan orang lain. Memudahkan urusan orang lain. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hasyar Muslim. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah dalam segala situasi. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada kata terindah dari terima kasih selain Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sudah menjadikanku sekuat ini. Meski aku tak yakin pada diriku sendiri, namun berkat campur tanganmu, aku yakin di balik setiap ujianmu, yang sebesar kapal akan ada nikmatmu yang seluas lautan. Renungan masa tua. Memasuki masa tua, sisa hidup semakin singkat. Nikmatilah hidup bersama orang terkasih. Selagi masih ada waktu, lakukanlah apa yang ingin dilakukan selagi masih mampu. Yang masih bisa kita makan, makanlah. Yang masih bisa kita pakai, pakailah. Jika masih mampu berbagi, berbagilah. Jika masih mampu memberi, berilah. Janganlah terlalu risau dengan warisan untuk anak, karena Tuhan pasti mengatur rezeki untuk mereka selagi mereka mau berusaha. Lakukan saja amal dan kebajikan sebanyak-banyaknya. Jalani sisa hidup ini dengan ikhlas dan bahagia. Semoga bermanfaat.